Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala oleh karena firman-Nya sehingga kita sama-sama bisa berkumpul di tempat ini untuk melanjutkan pembelajaran kita. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita meminta pertolongan dalam doa. Doa dipimpin oleh saudara Rido. Sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Amin. Baik, terima kasih Rido sudah memimpin kita dalam doa. Selanjutnya sebelum Ibu menjelaskan materi, Ibu absen dulu. Catherine, Hadir, Bu. Fatimah Zahra, Hadir, Bu. dan Bastia, Hadir, Bu. Amelia Ramadhani, Tri Aisyah, Suci Aulia, Abel Sapitri, Sri Pratiwi, Hadir. Alia Nurul Amalia, Olivia, Alfa. Fadil Fahlan, Alfa. Ali Pratama, Alfa. Hadir. Nurul Sadila, Hadir, Bu. Suci Kepayan, Hadir, Bu. Ridho Al-Kausar, Hadir, Bu. Nurul Fatimah Duyanti. Hadir, Bu. Nah, sebelum Ibu masuk dalam materi, Ibu mau bertanya, di sini ada nggak yang sering ngutang ke temannya 5.000 atau 10.000? Nah, Ridho, kalau ngutang ke temannya Ridho itu wajib atau tidak dibayar? Tidak, Ibu. Tidak, Wajib ya anak-anak. Jadi itulah kaitannya dengan materi yang akan kita bahas pada saat ini, yaitu terkait dengan utang, kewajiban, atau dalam akuntansi disebut dengan liabilitas. Nah, apa sih liabilitas itu? Sebelum kita membahasnya secara lengkap, Ibu akan menyampaikan mengenai tujuan pembelajaran ataupun indikator keberhasilan yang sama-sama ingin kita capai dalam pembelajaran hari ini. Jadi yang pertama itu, peserta didik mampu mengidentifikasi liabilitas dalam kehidupan nyata dan dunia usaha. Yang kedua, peserta didik mampu membedakan jenis liabilitas. Yang ketiga, peserta didik mampu mencatat transaksi liabilitas dengan benar. Peserta didik menunjukkan sikap kerjasama, mandiri, dan berpikir kritis. Peserta didik mampu menunjukkan profil pelajar Pancasila, yaitu gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Peserta didik mampu mencatat transaksi liabilitas dengan benar. Peserta didik menunjukkan sikap kerjasama, mandiri, dan berpikir kritis. Nah, itu dia indikator keberhasilan yang ingin kita capai. Nah, kita masuk dalam materi. Jadi apa sih liabilitas itu, anak-anak? Jadi liabilitas merupakan salah satu unsur utama dalam laporan keuangan atau neraca. Dalam akuntansi, laporan posisi keuangan terdiri dari 3 unsur, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. Jika aset menunjukkan apa yang dimiliki perusahaan, maka liabilitas menunjukkan apa yang menjadi kewajiban perusahaan kepada pihak lain. Nah, yang kedua, liabilitas dalam perspektif akuntansi. Liabilitas merupakan elemen laporan keuangan yang tidak dapat dipisahkan dari aset dan ekuitas. Ketiga elemen tersebut saling berkaitan dalam persamaan dasar akuntansi. Yang ketiga, pengakuan dan pengukuran liabilitas. Nah, berdasarkan standar dari International Financial Reporting Standard Foundation, liabilitas diakui apabila entitas memiliki kewajiban ini akibat peristiwa masa lalu. Yang kedua, penyelesaian kewajiban tersebut kemungkinan besar akan mengakibatkan arus keluar sumber daya ekonomi. Dan yang ketiga, jumlah kewajiban dapat diukur secara andal. Nah, selanjutnya apa sih peran liabilitas dalam kinerja perusahaan? Yang pertama itu menjaga solvabilitas perusahaan, mengontrol risiko kebangkrutan, meningkatkan kredibilitas laporan keuangan, dan yang terakhir membantu pengambilan keputusan ekonomi. Nah, kita masuk dalam jenis-jenis liabilitas. Ada 2 jenis liabilitas. Siapa yang tahu? 2 jenis liabilitas. Dan yang pertama liabilitas jangka pendek. Jadi liabilitas jangka pendek adalah kewajiban yang harus diselesaikan oleh entitas dalam waktu 1 tahun atau dalam siklus operasi normal perusahaan. Nah, untuk jenis-jenisnya yang pertama itu ada utang dagang. Nah, utang yang timbul ketika entitas melakukan
pembelian secara tunai. Itulah yang disebut dengan utang dagang. Selanjutnya utang bank jangka pendek. Utang yang diperoleh dari bank dengan jangka waktu 1 atau kurang. Yang ketiga, wesel bayar, yaitu kontrak yang menyatakan bahwa satu pihak akan melakukan pembayaran sejumlah tertentu kepada pihak lain di masa mendatang. Selanjutnya yaitu utang pajak. Nah, utang pajak adalah pajak yang belum dibayar ke kas negara. Selanjutnya utang dividen. Dividen yang telah diumumkan namun belum dibayarkan. Dan masih banyak lagi jenis-jenis likuiditas jangka pendek. Nah, yang kedua itu liabilitas jangka panjang. Jadi liabilitas jangka panjang adalah kewajiban yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun setelah tanggal pelaporan atau tidak akan diselesaikan dalam satu siklus operasi normal perusahaan. Nah, apa saja jenis-jenis liabilitas jangka panjang? Yang pertama yaitu utang bank jangka panjang. Karakteristiknya itu ada perjanjian tertulis, dikenakan bunga, dan jadwal angsuran jelas. Yang kedua yaitu utang obligasi. Karakteristiknya itu dibayar pada saat jatuh tempo, biasanya disertai pembayaran bunga berkala. Selanjutnya liabilitas sewa, diakui sebesar nilai kini pembayaran sewa. Dan yang selanjutnya liabilitas imbalan kerja, timbul dari hubungan kerja jangka panjang. Selanjutnya provisi jangka panjang, yaitu estimasi berdasarkan perhitungan manajemen. Yang selanjutnya utang hipotek, dijamin dengan aset tetap. Dan yang terakhir yaitu utang wesel jangka panjang, yaitu ada dokumen resmi dan bunga tertentu. Nah, dari penjelasan tadi ada perbedaan liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Dari aspek jangka waktu pelunasan, kan kalau tadi liabilitas jangka pendek itu kurang dari 1 tahun, sedangkan liabilitas jangka panjang itu lebih dari 1 tahun. Fokusnya pada untuk liabilitas jangka pendek operasional sehari-hari, untuk liabilitas jangka panjang pembiayaan jangka panjang. Dan yang selanjutnya dampak utama untuk liabilitas jangka pendek itu likuiditas perusahaan, dan liabilitas jangka panjang itu solvabilitas dan struktur modal. Nah, apa saja transaksi-transaksi yang menimbulkan liabilitas? Jadi liabilitas timbul ketika perusahaan memiliki kewajiban kini yang berasal dari transaksi atau peristiwa ekonomi di masa lalu, dan penyelesaiannya akan mengakibatkan arus keluar sumber daya ekonomi. Nah, jenis-jenis transaksi untuk liabilitas, yang pertama pembelian barang secara kredit, itu dampaknya terhadap persamaan akuntansi, aset bertambah dan liabilitas bertambah. Yang kedua penerimaan pinjaman bank, jadi dampaknya terhadap persamaan akuntansi itu aset meningkat, liabilitas meningkat. Selanjutnya penerbitan obligasi, aset bertambah dan liabilitas bertambah. Selanjutnya beban yang masih harus dibayar, itu beban bertambah, liabilitas bertambah. Selanjutnya penerimaan pendapatan di muka, dampaknya terhadap persamaan akuntansi itu aset bertambah, liabilitas bertambah. Selanjutnya timbulnya pajak terutang, beban bertambah, liabilitas bertambah. Selanjutnya kontrak sewa jangka panjang, aset hak guna bertambah dan liabilitas bertambah. Dan yang terakhir yaitu pembelian aset tetap secara kredit, aset bertambah dan liabilitas bertambah. Oke, tadi sudah dijelaskan mengenai materi. Selanjutnya kita masuk dalam contoh soal ya. Jadi liabilitas yang timbul akibat suatu transaksi harus dicatat dalam jurnal umum sesuai dengan prinsip akuntansi berpasangan atau double entry system. Dalam sistem ini setiap transaksi mempengaruhi minimal 2 akun, yaitu sisi debit dan kredit. Nah, untuk contoh pertama itu mengenai membeli persediaan. Di sini ada transaksi-transaksi. Yang pertama itu membeli persediaan secara kredit. Nah, siapa yang tahu akunnya? Jika transaksinya itu membeli persediaan secara kredit senilai 10 juta. Baik, kepada itu boleh menjawab. Jadi akunnya itu persediaan di debit pada utang. Jadi persediaannya bertambah, utangnya juga bertambah. Kita berikan aplaus untuk itu. Baik, itu untuk transaksi pertama ya. Terus untuk yang kedua yaitu menerima pinjaman bank senilai 50 juta. Saya mau Suci Kipayani menjawab.
nama akun dan jumlahnya. Untuk transaksi yang kedua. Transaksi yang kedua itu juga pinjaman bank dengan nilai 50 juta. Akun yang didebit itu kas dengan pada debitnya itu 50 juta. Akun yang dikredit itu utang bank dengan 50 juta. Berikan aplaus untuk Witri. Nah, untuk transaksi yang ketiga, gaji belum dibayar senilai 5 juta. Siapa bisa menjawab? Baik, Catherine, jawab. Jadi ketiga itu gaji belum dibayar 5 juta pada debit beban gaji sebesar 5 juta dan di kredit utang gaji sebesar 5 juta. Baik, terima kasih Catherine. Berikan aplaus. Untuk dua transaksi terakhir itu yaitu menerima uang sewa 1 tahun senilai 12 juta. Itu akunnya adalah kas pada pendapatan diterima di muka senilai 12 juta. Dan yang terakhir membayar utang usaha senilai 3 juta. Itu akunnya utang usaha pada kas masing-masing 3 juta rupiah. Nah, itulah tadi materi mengenai liabilitas yang sudah sama-sama kita bahas. Ada yang ingin bertanya? Ya, Aldi boleh bertanya. Apa yang akan terjadi pada kondisi keuangan perusahaan jika jumlah liabilitas terlalu besar dibandingkan dengan aset yang dimiliki? Baik, terima kasih Aldi atas pertanyaannya. Jadi jika liabilitas lebih besar daripada aset, hal ini menunjukkan bahwa jumlah kewajiban atau utang perusahaan lebih banyak dibandingkan dengan sumber daya ekonomi yang dimilikinya. Nah, dalam kondisi tersebut, perusahaan berpotensi mengalami kesulitan keuangan karena aset yang dimiliki mungkin tidak cukup untuk menutupi atau membayar keseluruhan kewajiban yang harus dipenuhi. Nah, akibatnya perusahaan dapat mengalami masalah likuiditas, yaitu kesulitan menyediakan kas untuk membayar utang yang jatuh tempo, seperti utang kepada pemasok, bank atau kewajiban lainnya. Selain itu, kondisi ini juga dapat meningkatkan risiko kebangkrutan karena perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban secara tepat waktu. Baik, itu jawaban dari Ibu. Aldi mengerti? Baik semuanya, karena kita sudah belajar mengenai liabilitas, jadi Ibu akan memberikan tugas, nanti Ibu kirim di grup kelasnya ya. Baik, Ibu akan langsung memberikan kesimpulan untuk materi hari ini. Nah, jadi dapat kita simpulkan, liabilitas adalah kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang muncul karena transaksi atau peristiwa di masa lalu dan harus diselesaikan di masa depan, biasanya dengan mengeluarkan kas, aset lain atau memberikan jasa. Nah, dalam akuntansi, liabilitas merupakan salah satu unsur penting dalam persamaan dasar aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Nah, sehingga setiap kewajiban yang muncul akan mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan. Liabilitas juga dibedakan menjadi liabilitas jangka pendek yang harus dibayar dalam waktu kurang dari 1 tahun dan liabilitas jangka panjang yang pelunasannya lebih dari 1 tahun. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk mencatat dan mengelola liabilitas dengan baik agar kondisi keuangan tetap sehat dan kewajiban kepada pihak lain dapat dipenuhi tepat waktu. Baik, terima kasih semuanya atas perhatiannya. Sebelum kita menutup kelas, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa mulai. Amin. Baik, doa selesai. Demikian kelas kita pada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is the end.